Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM 19830351. Oke, jadi pada video ini saya akan memberikan penjelasan dan juga langkah-langkah penyelesaian mengenai soal 3 dari praktikum kemarin, yaitu praktikum 7 atau 6, forensik digital dan investigasi. Di sini pada soal tersebut di sini diberikan dua file. Yang pertama itu untuk soalnya dan yang kedua itu untuk file dari backup-nya atau capture dari networknya. Nah, di sini pada soal tersebut dapat kita lihat bahwa ada beberapa soal yang ditanyakan oleh pemberi soal, oleh Bu dosen, di mana di sini yang pertama itu apa email address dari An, kemudian passwordnya emailnya, kemudian di sini juga ada dari email address dari secret lovernya An, kemudian di sini juga ada dua item yang dikasih tahu oleh An untuk secret lovernya untuk dia bawa, kemudian di sini juga ada nama dari attachmentnya yang An kirim ke Secret Lover, dan juga di sini ada MD5 SOM, dan di sini ada kota dan nama country-nya dari hasil akhir tersebut. Nah, oke, langsung saja di sini karena kita dikasih file pickup berbentuk pickup atau hasil capture dari networknya. Di sini kita langsung saja kita buka. Ini adalah soal 3.pickup-nya. Nah, dapat kita lihat di sini ada hasil capture dari network, ya, network-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa protokol yang digunakan adalah SMTP, ya. SMTP. Nah, apa itu SMTP? Jadi SMTP itu adalah Simple Mail Transfer Protocol, di mana protokol itu digunakan untuk melakukan pengiriman email kepada klien, ya, atau kepada tujuannya. Nah, dapat kita ketahui bahwa SMTP itu biasanya juga saling berkaitan dengan POP3 atau IMAP. IMAP, ya, di mana kedua protokol tersebut juga fungsinya untuk melakukan untuk menerima email, ya. Sedangkan untuk SMTP ini tadi secara garis generalnya di sini untuk melakukan sebuah protokol untuk melakukan pengiriman email, ya. Langsung saja di sini kita dapat lihat bahwa terdapat filter untuk melakukan filtering. Nah, di sini karena protokol yang tadi digunakan adalah SMTP, dapat dilihat bahwa kebanyakan protokol yang muncul adalah SMTP, jadi kemungkinan besar adalah SMTP. Jadi kita coba lakukan filtering terhadap protokol SMTP. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa informasi yang kita dapat dari SMTP tersebut, di mana di sini ada authentication login, dan sini juga ada user, pass ini pass, dan juga mail from, dan RCPT2 atau penerimanya. Di sini juga ada data dan yang lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk lebih jelasnya kita bisa melakukan follow TCP stream. Jadi di sini kita klik kanan saja di sini, kemudian kita follow, kemudian pilih TCP stream. Nah, di sini dapat jelas kita lihat bahwa hasil dari stream semuanya di sini dapat kita lihat tanpa melakukan pengecekan satu persatu di filtering tadi. Nah, di sini kita kembali lagi ke soal, di mana pada soal di sini apa email address dari An. Nah, jadi di sini from undercover. Email addressnya adalah siniki33k@aol.com. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yang pertama, yaitu email address dari An. Nah, di sini kita lihat Siniki
33k@al.com. Jadi from undercover di sini. Mungkin ini nama pengirimnya ya. Di sini juga ada subjeknya. Seperti di mana format dari pengiriman email ya, seperti itu. Di sini kita sudah mengetahui bahwa email address dari An adalah siniki33k@al.com. Kita langsung saja kita pastikan. Kemudian apa password dari email address tersebut? Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa informasi yang dimana authentication login dan juga dalam ada yang berbentuk base64 ya. Sebelumnya kita coba cek tadi di sini juga ada beberapa informasi mengenai login ya, di mana usernya dan juga passwordnya. Pasnya dapat kita lihat di sini adalah format dari base64 di mana ada sama dengan ya di akhir. Kemudian di sini juga ada kemungkinan besar format base64 juga. Nah, mungkin kita bandingkan saja dengan yang ada di sini agar mempermudah permudah untuk tidak kebingungan. Nah, di sini authentication loginnya. Nah, untuk user adalah ini, kemudian passwordnya adalah NTU ini. Nah, oke. Untuk ini kita coba decode saja base64 tersebut dari ke ASCII. Di sini untuk mempermudah saya menggunakan Ubuntu yang biasa saya pakai. Di sini kita echo kemudian base64 min-d. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa usernya tadi adalah siniki33k@al.com. Jadi sama seperti yang informasi kita dapat di sini tadi, siniki33k@al.com. Nah, di sini untuk authentication login dari SMTP atau login email tersebut. Nah, kemudian di sini ada passwordnya. Passwordnya juga menggunakan format base64. Kita coba decode. Kita copy, kemudian kita echo base64 min-d. Nah, di sini juga berhasil di decode di mana passwordnya adalah 558R00LZ. Kemungkinan besar ini adalah password dari An tersebut dari siniki33k@al.com. Kita pastikan saja karena di sini dapat kita lihat tadi bahwa di sini terdapat authentication login di mana user dan juga passwordnya di sini diinputkan. Oke. Dua soal sudah kita jawab. Kemudian di sini what is an secret lover email address-nya. Jadi apa email address dari secret lover An. Jadi kemudian kita kembali lagi ke TCP streamnya tadi. Secret lover ya. Kita coba baca-baca informasi yang ada di sini. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa email address dari secret lover An ini adalah sec558@gmail.com. Kenapa di sini? Karena kita dapat lihat bahwa informasi dari emailnya tersebut di sini dia tidak bisa makan bersama ya untuk minggu depan. Dia sepertinya tidak bisa makan bersama untuk minggu depan. Kemungkinan besar ini adalah email address dari secret lover-nya An. Dan juga dikarenakan di sini hanya ada dua komunikasi antara An dan juga sec558@gmail.com ini. Jadi kemungkinan besar ini adalah email address dari secret lover-nya. Kemudian di sini dua item di mana An kasih tahu kepada secret lover untuk dia bawa. Jadi kita baca informasinya lagi. Karena di sini kita coba pindah ke stream 1.
Oh ya, di sini juga ada komunikasi antara si Nicky, Han, dan juga Mr. Secret X. Mungkin kita coba baca informasi. Oh, jadi tadi yang ternyata tadi yang dari email SEC5558 itu adalah salah ya, bukan email dari Secret Offer-nya. Namun untuk yang lebih pastinya adalah mrsecretx@al.com ini. Kenapa di sini dapat dilihat informasi dari pesan yang dikirimkan di sini adalah Hi Sweetheart. Jadi kemungkinan besar ini adalah secret offer dari An ya. Jadi di sini SEC558 ini kita ganti saja dengan Mr. Secret X. Kemudian tadi what is An secret offer email udah. Kemudian dua item yang disuruh An untuk dia bawa, untuk secret offernya bawa. Di sini kita baca, Hi sweetheart, bring your fake passport and betting suite. Jadi di sini dia An menyuruh untuk skate offernya membawa fake passport dan juga betting suite-nya. Oke, kita kopikan saja fake password and betting suite-nya. Kemudian what is the name of the attachment and send to her secret offer. Jadi apa nama file yang An kirimkan di email kepada secret offernya. Kita coba cek lagi. Nah, di sini terdapat file di mana attachmentnya tersebut yang dikirimkan oleh An ke secret lovernya bernama secret .x. Jadi file dokumen yang bernama secret .foss. Sini kita kopikan saja. Kita dapatkan jawabannya. Kemudian what is the MD5 sum of the attachment and send. Jadi kita perlu mendapatkan MD5 sum dari file ini. Nah, karena data dari file tersebut dapat kita lihat bahwa di sini ada terdapat datanya. Nah, di sini berbentuk base 64 ya. Kita cek dulu sampai ke bawah untuk mengkonfirmasi bahwa ini berbentuk base 64. Nah, jadi di sini berbentuk base 64 ya. Kita kopikan saja. Kopikan saja dari atas sampai dengan bawah, semuanya kita copy. Oke, kelebihan. Nah, di sini. Nah, kita kopikan. Copy. Kemudian kita jadikan kembali dalam bentuk file. Bagaimana caranya? Di sini sebenarnya ada beberapa cara ya, namun di sini saya menggunakan melakukan decode base 64 tersebut, kemudian save to file. Jadi apabila kalian menggunakan browser, kita di sini bisa menggunakan base 64 decode to file. Ada beberapa situs yang menyediakan tools yang tersebut. Nah, di sini dari base64.guru. Kita coba buka. Kemudian ada satu tools online lagi yang biasa digunakan, yang dimana cukup lengkap, ada beberapa apa ya, ada beberapa tools yang di dalamnya terdapat misalkan base64 decode, encode, dan mungkin kriptografi lainnya. Nah, situs itu bernama CyberSafe ya. CyberSafe di sini dari GitHub, gchq.github.io. Kita coba buka. Nah, jadi base64 yang kita kopikan tadi kita pastekan di sini. Nah, setelah kita paste, kemudian decode base64 to file. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setelah kita decode kemudian to file, sini kita bisa melakukan download application.docx-nya, atau ini kita bisa mendownload file dokumennya. Nah, di sini sebelumnya berbentuk base64, di sini kembali lagi hex-nya menjadi format file.
mana file signaturnya PK. Nah, kemudian kita di CyberSafe tadi kita bisa menggunakan base64 decode. Nah, di sini kita bisa menggunakan from base64 ya. From base64, kemudian kita pastekan saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa outputnya juga berbentuk hex dari file dokumen, di mana file signaturnya adalah .pk. Kita bisa melakukan save hasil outputnya ini ke dalam sebuah file, di mana di sini kita bisa memilih option dari save output to file. Nah, di sini karena saya untuk mempermudahnya di sini saya menggunakan Linux saja. Caranya hampir sama dengan yang ada di browser tadi. Namun di sini menurut saya agak lebih simple. Sini kita echo kemudian pastekan base64-nya. Oh, nampaknya di sini tidak bisa ya. Karena tadi kita pastekannya. Oke. Karena tadi ada ini ya. Ada new line ya. Jadi dia error. Kita coba lagi di sini. Nah, sama saja. Jadi oke, untuk mempersingkat saja kita langsung saja download filenya dari sini, application.docx-nya. Nah, di sini filenya kita berhasil kita download. Tadi untuk soalnya di sini nah, MD5 sum dari file tersebut. Kita bisa melakukan pengecekan MD5 sum file online. Secara online ya, di mana nah di sini ada MD5 file checksum online. Kita buka saja. Draw file here. Kemudian kita coba masukkan filenya tadi yang telah kita download. Di sini application ya. .docx. Nah, di sini kita mendapatkan MD5 dari file tersebut, MD5 sum-nya. Kita pastekan saja. Kemudian kota dan juga country-nya ya, atau negara wilayahnya. Oke, mungkin ada di dalam file tersebut. Kita coba buka. Mungkin di sini kita tunggu. Sambil menunggu, mungkin di sini ada beberapa tambahan dari saya, di mana kita bisa melakukan ekspor datanya tersebut, data streamnya ini secara dengan cepat dengan cara file kemudian export object. Di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa protokol di mana HTTP dan juga protokol lainnya. Namun karena di sini kita tadi menggunakan protokol SMTP, jadi kita tidak bisa melakukan ekspor objeknya secara cepat dengan protokol SMTP. Jadi kita harus melakukan ekspornya menggunakan base64 tadi, base64 decode tadi. Namun apabila protokol yang digunakan adalah HTTP ataupun protokol yang lainnya yang tersedia di sini, jadi kita bisa melakukan ekspor objeknya secara langsung gitu. Sebenarnya ada beberapa fungsi yang dapat kalian cari tahu di sini, dapat kita cari tahu di Wireshark ini ada beberapa fungsi yang sangat bermanfaat, namun di sini kita bisa coba-coba di lain waktu. Oke, kita kembali ke filenya tadi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kotanya adalah Playa del Carmen. Kemudian di sini negaranya adalah Meksiko. Oke, sini kita dapat informasi jawaban Playa del Carmen, Meksiko. Oke, ini semua soal sudah terjawab. Kemudian begitu juga dengan langkah-langkah proses penyelesaiannya. Oke, mungkin sampai di sini video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah khilaf atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.